Rahayu, para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Seperti yang sudah kita sampaikan, mulai tanggal 27 kemarin kita perjalanan dari Bali, dari Jawa, di Malang, terus ke Bali, dan saat ini kita di Lombok. Kira-kira tahun 2010 kemarin, berawal tahun 2008, mohon maaf, saya mendapatkan petunjuk, kadang lewat suara gaib, kadang lewat mimpi, supaya kita melaksanakan ritual Kidung Sabdo Palon Nagih Janji dan membuka energi alam di beberapa titik lokasi di seluruh Nusantara. Nah, pada waktu itu tidak langsung kita kerjakan, karena kalau kita mau keliling Nusantara, biaya dari mana? Lagian kalau Sutrimo ini siapa kok dapat tugas begitu besar dan berat, harus melaksanakan ritual Kidung Sabdo Palon Nagih Janji dan membuka energi alam di berbagai titik di seluruh Nusantara. Sementara yang dinamakan Nusantara itu nggak cuma sekedar Indonesia. Nah, para pemirsa. Nah, tidak kita laksanakan karena itu tadi ada pertanyaan besar. Sutrimo siapa? Yang sampai sekarang juga
belum sepenuhnya saya dapat jawaban. Selain itu biaya dari mana? Padahal tahun 2008 itu posisi ekonomi saya sedang jatuh. Dua usaha saya bangkrut. Yang dulu saya punya usaha biro perjalanan wisata dan distributor alat tulis. Nah, setelah itu tahun 2010 saya waktu itu ditegur oleh guru saya dan juga sesepuh Semeru, yaitu ditegur oleh guru di Semeru bahwa kenapa saya dapat tugas kok tidak saya laksanakan. Sementara banyak orang yang tidak mendapatkan tugas itu mengaku-ngaku dapat tugas. Akhirnya saya diberi pemahaman, diwejang oleh guru saya sesepuh di Semeru tersebut, yang akhirnya saya dapatkan ilmu itu ono pakon. Kalau memang ini pakonnya jagat, kalau memang ini perintahnya alam, tentu jagat atau alam akan mencukupi semua kebutuhan yang kita perlukan. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan ritual, kemudahan dalam ritual, dan juga kebutuhan rumah tangga. Karena tidak mungkin kita melaksanakan ritual sementara anak istri kita terlantar, anak kita nggak sekolah, itu tidak mungkin. Nah, setelah tahun 2010 itu kita menyatakan sanggup, akhirnya kita diberi kemudahan, banyak keajaiban. Kalau saya ceritakan barangkali nggak akan cukup 1 jam. Singkat cerita, saya tahun 2010 ini mencari waktu itu dibantu oleh Pangeran Satria Wangsa dari Kasultanan Pejanggi Lombok. Itu saya diajak keliling ke Lombok ini. Saya ditunjukkan tempat-tempat yang begitu bagus, begitu indah. Tapi ternyata di tempat-tempat itu saya tidak mendapatkan sebuah petunjuk atau sebuah sinergi, sebuah energi alam. Sampai akhirnya saya diajak ke tempat ini. Ini adalah di tengah hutan lindung. Ini di tengah hutan lindung di daerah Suranadi. Ini di hutan lindung, di tengah hutan. Ini tempat ini tidak sebagus sekarang. Ini tadi saya tanya pada Pak Mangku Ida Wayan. Ini katanya barusan direnovasi sehingga udah kelihatan bagus. Tahun 2010 tidak seperti ini. Suasana tempatnya tidak sebagus ini. Nah, saya mendapatkan sebuah sinergitas energi semesta di sini. Akhirnya disinilah kita melakukan pertama kali ritual Kidung Sabdo Palon Nagih Janji. Dan ini nampaknya sudah waktunya tempat ini saya perkenalkan ke publik, saya tunjukkan ke publik. Dulunya nampaknya alam belum memberikan izin. 2010 saya pertama kali ke sini, disambut baik oleh masyarakat di sini, terutama masyarakat Hindu di sini. Dan sekarang tahun 2022. Kalau bulannya barangkali hampir sama. Sekarang bulan 3 bulan 4. Ini perjalanan tengah hutan. Dan tadi sama kameraman juga sudah di syuting. Itu ada 3 batu yang merupakan simbol Gunung Semeru, Gunung Agung di Bali, dan Gunung Rinjani di Lombok. Sampai di sini selain saya ada semacam sinergitas energi alam, ini mirip sekali dengan yang waktu itu nampak di mimpi saya. Ini karena
kegiatan saat ini adalah penelusuran jejak leluhur, sehingga para pemirsa, saya menyampaikan ke pemirsa tempat ini. Nah, setelah saya waktu itu dibantu Pangeran Satria Wangsa ketemu ini kurang lebih jam 5 sore. Kita mau nyari mulai pagi, jam 8 pagi. Dan kita posisi kotor, belum mandi, juga lapar ya, karena seharian nyari lokasi yang memang seperti dalam mimpi kita itu. Setelah ketemu tempat ini, oke, sesuai sinerginya, akhirnya kita balik lagi ke hotel tempat kita nginap. Kurang lebih jam 10 atau 11 malam kita ke sini. Kita ritual di tempat ini kurang lebih jam 11 malam sampai jam 1 malam. Suasananya betul, kalau orang Jawa bilang tintrim waktu itu. Kalau sekarang ini sudah ada lampu oleh saudara-saudara kita Hindu dari pura terdekat ini sudah dipasang lampu, ini sudah direnovasi ya. Dan suasana kelihatan sekarang itu terang. Kalau dulu ini gelap tintrim ya. Bagi orang yang nggak terbiasa barangkali ya akan terasa menakutkan waktu itu. Kita waktu itu dari Jawa itu 3 orang, saya dan Mbah Hiksun dan Mbah Kasiman. Terus didampingi dari Bali, yaitu Pak Morgan Yang Mulia Kanjeng Prabu Wiranegara atau Morgan Swate, dan juga Pak Mance waktu itu. Terus juga beberapa saudara-saudara kita di sini. Kita ritual di sini. Ternyata luar biasa energinya. Nah, setelah itu saya baru tahu kalau ternyata ini namanya ini adalah Pura Majapahit. Kita berusaha, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan tokoh di sini yang waktu itu sudah kita kenal atau yang belum kita kenal tapi yang bisa menjelaskan tentang perjalanan Eyang Dahyang Nirada atau Eyang Sabdo Palon sampai membuat pasraman di sini. Dalam petunjuk kami, di tempat inilah beliau moksa. Dan pada waktu itu beliau adalah pendeta Siwa Buddha atau Brahmana Siwa Buddha. Dan ini tadi kita dapat info, karena yang kebetulan yang mengantarkan kita ke sini adalah tadi Pak Ida Bagus Putuswate, mantan Kepala Satpol PP Pemprov NTB. Terus kita ketemu Pak Mangku, namanya Pak Mangku Ida Wayan siapa tadi, itu beliaunya cerita kalau Pak Ida Bagus Putuswate itu merupakan terah dari Siwa, dari Dahyang Nirada. Sementara kalau Pak Mangku ini katanya dari mohon maaf nih pemirsa, saya buka catatannya karena Pak Mangku Idawayan S, tadi lupa dari S-nya. Ini beliau adalah terah dari Buddha. Nah, yang dimaksud Buddha beliau di sini bukan Buddha Siddhartha Gautama. Ini kita semakin mendapatkan petunjuk ya. Kalau ternyata tentang labelisasi oleh Depak RI tentang ajaran leluhur Nusantara itu semakin terkuat. Karena dari berbagai literasi tidak ditemukan kata Hindu ataupun Buddha dalam artian Buddha Siddhartha Gautama. Tapi pada waktu itu adanya ajaran yang disebut adalah Gomo Buddhi atau ajaran Budi atau ajaran Siwa Buddha atau Buddha Paksa atau Buddha Budi Motosiji ya. Tetapi semua itu bukan mengarah pada Hindu India, dan tidak ada kata Hindu malahan sebelum tahun 59.
dan juga tidak mengarah pada Buddha dalam artian Siddhartha Gautama, tetapi Siwa Buddha. Sementara kita cukupkan di sini. Ya. Ini tadi mohon maaf para pemirsa, sebelum kita melaksanakan rekaman ini, kita ritual, kita sembahyang, kita memuja leluhur, ya, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Sehingga yang namanya kalau dalam tata cara leluhur kita itu ya kita klon nuwun, mohon izin, mohon pamit, kita dibantu oleh Pak Mangku. Pak Mangku dengan cara beliau dengan cara Hindu lah, saya dengan cara Jawa yang selama ini kita pelajari. Para pemirsa, ikuti kita terus, mudah-mudahan nanti kita ketemu tokoh yang bisa menjelaskan lebih rinci tentang Siwa Buddha. Di tempat ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di daerah Suranadi di Pulau Lombok. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melakukan penelusuran, melakukan ritual Kidung Sabdo Palonagi Janji bersama rombongan sampai 9 orang berturut-turut. Nah, malam ini kita mendapatkan anugerah yang dewasa, anugerah semesta, anugerah Tuhan. Kita dipertemukan dengan salah satu sulinggih yang banyak tahu tentang bagaimana riwayat sejarah Eyang Sabdo Palon atau Eyang Bedanda Sakti Wawurauh atau Eyang Dayang Nirate, perjalanannya sampai di Lombok, terutama di Suranadi ini. Kita akan menemui, mewawancarai, diskusi ringan dengan Yang Mulia Ida Bedanda Gede Made Jelantik Dwija Putra. Swastiastu Bedanda. Swastiastu Rahayu. Selamat datang. Nah, tempat kami. Suksma, terima kasih Bedanda. Ini manggilnya Bedanda ini. Biar kita para pemirsa yang belum paham juga menjadi tahu ya. Karena tidak saya saja yang belum tahu ya. Jadi manggilnya Bedanda Gede, Ida Bedanda Gede Made Jelantik Dwija Putra, panggilannya Bedanda ya. Mohon maaf Bedanda. Dalam penelusuran kita ini Eyang Sabdo Palon setelah pasca kehancuran Majapahit, beliau waktu itu bersama rombongan Prabu Brawijaya V ini ditemui oleh rombongan Sunan Kalijogo di Gunung Raung.
Di situ terjadi sebuah percakapan, sebuah negosiasi diplomasi tingkat tinggi yang akhirnya Prabu Brawijaya kembali ke barat bersama Sunan Kalijogo. Sementara yang Sabda Palon ini dari Gunung Raung ke Alas Purwo, setelah beliau di Candi Gumuk, setelah itu di Gua Istana, beliau naik Suranadi. Suranadi itu sura itu ikan, nadi atau adi itu besar, ikan besar. Beliau nyebrang ke Bali, di Pulaki sama di Puncamanik beliau berganti nama Dahyang Kanekamuni. Setelah itu beliau menelusuri terus perjalanan ke Rambut Siwi, ke Uluwatu. Beliau berganti nama Dahyang Dwijentra atau Dahyang Nirada. Setelah itu beliau ke Uluwatu, ke Klungkung, ke Dalam Watu Renggong, terus ke Lombok. Nah, di Lombok ini akan kita tanyakan pada Yang Mulia Bedanda. Di Lombok ini beliau berganti nama apa dan bagaimana ceritanya? Kami mohon diberi penjelasan Bedanda. Kita persilakan. Swastiastu, Rahayu. Salam Pancasila. Semoga kita tetap berbahagia dan NKRI tetap jaya. Pasti. Selalu rukun kita berbangsa dan bernegara. Boleh Bedanda ceritakan dari awal siapa Sabda Palon yang menjadi sudah melegenda gitu dalam serat-serat yang ada. Kalau boleh, beliau Bedanda juga mengadakan penelusuran secara spiritual juga. Sesungguhnya yang Bedanda dapatkan gitu, kisah beliau itu, Sabda Palon itu, kalau kita telusuri secara spiritual, beliau adalah Dangyang Nilarta. Dangyang Nilarta. Atau Bedanda Sakti Wurauh. Bedanda Sakti Wurauh. Beliau banyak punya nama. Sesungguhnya beliau adalah keturunan dari Mpu Bradah. Dari Mpu Bradah. Bradah menurunkan Mpu Bahulu, Bahulu menurunkan Mpu Tantular, terus menurunkan Dangyang Semaranata. Dangyang Semaranata menurunkan Mpu Angsoka dan Dangyang Nilarta atau Bedanda Sakti Wurauh. Nah, inilah kisah ini. Karena di zaman Majapahit itu beliau sebagai seorang ajinya gitu, sebagai seorang penasihat raja. Dan sekaligus beliau itu penasihat Raja Majapahit. Seorang pendeta. Pandito gitu. Nah, di saat-saat hilang sirna, hilang kertaning bumi itu, saat-saat Majapahit sudah akan runtuh, beliau mengadakan perjalanan karena seorang pendeta itu tidak boleh berperang gitu kan. Beliau mengadakan perjalanan ke Daha, ke Pasuruan, ke Blangbangan, ke Tengger kalau kisahnya itu. Nah, dari Tengger itu setelah ada wawancara seperti tadi itu, Prabu Brawijaya kembali ke barat. Sabda Palon dikisahkan menghilang. Sesungguhnya menghilangnya itu ketika itu di Bali, hilangnya Sabda Palon di Tengger itu, di Jawa. Di Jawa munculnya pendeta Bedanda di Bali. Bedanda. Yang dikenal dengan Bedanda Sakti Wurauh. Karena kehebatan beliau. Beliau bersama putra dan putri dan rabi istri
Istri beliau itu berasal dari Belambangan, Sri Padmi Keniten. Nggih, Sri Padmi Keniten. Nah, karena beliau itu keturunan bupati begitu kan, adik bupati daripada Bupati Belambangan. Katakanlah seorang raja di sana. Tidak sanggup mengadakan perjalanan masuk hutan di Bali. Ketika itu kisahnya begitu beliau sampai di putra-putrinya sama istrinya ini dari Jawa pakai perahu ke Bali, pakai perahu bocor. Nah beliau pakai pakai buah waluh kele namanya, seperti semangka itu. Nah itu yang ditumpangi oleh beliau ke Bali. Sehingga keluarga putra putri dan istri ada di perahu. Nah sampai di Bali, di paling barat di sana, di Bali Barat, beliau disambut oleh seekor lutung hitam gitu, seakan-akan memberikan petunjuk harus kemari gitu. Masuk hutan, lutung yang hitam ini diikuti oleh beliau itu. Jadi masuk hutan, tahu-tahu di tengah hutan itu ada seekor naga. Sedang menganga gitu, beliau masuk di dalam mulut naga itu. Nah akhirnya di dalam mulut naga itu beliau menemukan tunjung putih, teratai putih, teratai hitam, dan teratai merah. Nah itu yang merah disumpingkan di kanan, yang hitam di kiri, yang putih dibawa keluar. Begitu keluar, putra putrinya ini lari semua, ketakutan gitu karena beliau berubah warna. Dikira pedanda itu meninggal oleh orang yang keluar dari mulut naga ini, kalau beliau juga gitu. Nah dipanggil gitu, akhirnya datanglah putra putrinya kembali. Tapi Ida Ayusuwa Bawu itu yang terus melarikan diri. Nah ini karena Rabi, istri ini tidak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya beliau minta supaya diperlindungi. Akhirnya beliau mengucapkan mantra yang sakti itu, sehingga raiblah istrinya itu. Distanakanlah di Pura Pulaki, dihormati di sana. Nah berjalanlah beliau dengan putra putri ini sampai ketemu ini putrinya, Ida Ayusuwa Bawu juga beliau minta supaya diperlindungi gitu. Akhirnya beliau mengucapkan mantra saktinya, akhirnya diperlindungi, distanakanlah di Melanting. Di Melanting. Nah di saat beliau mengucapkan mantra yang sakti itu, ini binatang ini semua jadi manusia waktu itu. Semua menjelma jadi manusia. Ada salah satu yang ingin melanjutkan menjadi manusia, dialah menjadi penjeroan gitu, menjadi pelayan gitu. Namanya Nibrit. Nah itu belum masuk hutan terus ada perjalanan. Agak panjang kisahnya ini. Nah, Pak Fernando, biar banyak yang tahu. Silakan. Nah, akhirnya beliau disambutlah oleh Bendese Gading Wani namanya di Bali. Nah, di sana beliau disambut, disiapkan makanan, rayunan gitu. Disiapkan tempat tinggal. Akhirnya bersanalah beliau di sana. Memberikan pencerahan, dibuatkan beliau tempat pemujaan gitu. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah kolam di taman itu, di Taman Pule namanya di Bali itu, yang sekarang menjadi Pura Taman Pule. Nah, itu kisahnya itu beliau suatu saat mancing di kolam itu, berdiri di atas bunga teratai. Nah, dilihat oleh Betaru Gunung Agung gitu kan, dewa yang ada di Gunung Agung gitu. Terjadilah gitu dialog gitu sama Betaru Gunung Agung. Setelah terjadi dialog itu, beliau mancing dapat ikannya, dimasak di rayunan, sisanya itu didoa
dilepas lagi di kolam itu, hidup dia ikan. Hidup lagi. Wah, nah, inilah menggemparkan bumi Bali. Sampailah terdengar ke kerajaan Bali di Kelungkung, dalam Watu Renggong. Karena setiap orang yang ke sana melihat ada yang ambil airnya, ada yang sembuh. Gitu. Ikan ini bisa hidup kembali, akhirnya menjadi buah bibir di Bali. Ada seorang pendeta baru datang, sudah sakti, makanya diberi nama beliau itu Pedandes Sakti. Rawuh. Seorang pendeta datang sudah sakti. Sudah sakti gitu. Akhirnya terdengar sampai ke dalam Watu Renggong, Raja Bali, Kelungkung itu. Nah, adalah patihnya ini. Patihnya bernama Arya Dauh. Arya Dauh ini orang nomor 2 lah di Bali. Ingin gitu mengetahui kehebatan beliau sebenarnya. Ingin berdialog gitu sama beliau. Siapa sih beliau itu yang baru datang kok sudah terkenal. Datang udah sakti gitu ya. Mohon sama raja supaya diizinkan menjemput beliau. Akhirnya diizinkan. Dijemputlah. Akhirnya sampai di sana di gerianya beliau di Taman Puli itu. Beliau langsung duduk dan berdialog, mengajukan pertanyaan tata negara dan segala macam, bisa dijawab semua oleh Pedandes Sakti Rauh. Akhirnya Arya Dauh turun satu tangga sampailah di paling bawah gitu. Akhirnya minta supaya dijadikan murid. Karena kagum dengan kehebatan beliau itu. Akhirnya dijadikan murid lah. Di Port Gala gitu, menjadi seorang Sulinggi. Nah, dalam Watu Renggong saat itu pergi ke Padang Bayi untuk mancing, ditinggal istananya. Akhirnya setelah jadi Sulinggi ini, Arya Dauh ini, beliaulah yang mengantar Pedandes Sakti Rauh ke Kelungkung gitu, menghadap raja. Di Kelungkung tidak ada raja diketemukan, akhirnya dicarilah raja ke Padang Bayi gitu. Sampailah di Padang Bayi. Pas kebetulan waktu itu raja tidak dapat mancing, tidak dapat ikan. Nggak dapat ikan mancingnya. Akhirnya Pedandes Sakti Rauh menyuruh raja untuk kembali menurunkan perahunya, tapi lautan itu sudah didoa sama beliau. Gitu. Akhirnya diturunkan perahunya semua pada mancing sama pasukannya. Tahu-tahu ikan itu datang sendiri, masuk, masuk di apa namanya itu? Di kapal gitu ya? Di kapal, di apa alat ini? Ikannya masuk sendiri gitu ya? Masuk sendiri. Akhirnya dapat ikan banyak, pesta pora malam itu. Singkat cerita pulang. Pedandes Sakti Rauh atau yang Sabda Palon itu di dalam satu kereta sama raja. Patih ini ngiringi pakai kuda gitu. Suatu saat kali yang akan dilewati itu banjir. Tidak bisa jalan ini kereta. Akhirnya beliau bertanya sama raja, apakah raja sudah pernah belajar ilmu tentang kuda gitu? Oh, belum pernah. Oh, kalau gitu mari sinikan dulu cemetinya. Didoalah cemeti. Nah, ini pakai pukul namanya kudanya. Dipukul itu cemeti ini keluar api atasnya, bawahnya keluar air. Akhirnya kereta jalan di atas air gitu. Nah, dari kekagumannya Raja Watu Renggong saat itu, akhirnya beliau dijadikanlah Bhagawanta, penasihat Raja Bali. Purohita ya. Purohita Raja Bali dan menata bumi Bali. Beliau yang menata masyarakat Bali saat itu, jayalah dalam Watu Renggong. Dinasti yang lama memerintah itu, karena penasehatnya yang luar biasa. Beliau menampilkan konsep Padmasana gitu, pemersatu umat itu. Konsep Padmasana. Nah, singkat cerita, saat-saat jayanya kerajaan Bali ini, di sini kan sudah karena Majapahit sudah mau gonjang-ganjing, di sini kan juga gonjang-ganjing. Akhirnya di Lombok juga terjadi kekosongan gitu ya. Kekosongan. Akhirnya
untuk mendamaikan bumi Bali yeah. dari Lombok gitu supaya aman, tentram gitu. Yeah. Seperti dulu kan untuk mendamaikan itu ada perkawinan, perkawinan antara putra raja dengan raja ini, terjadi kekeluargaan. Gitu. Nah, beliaulah diutus kemari untuk menjadi pendamai, konsolidasi budaya lah gitu. Ke Lombok. Waktu itu Raja Lombok siapa nih Bedanda? Banyak, 4 raja. Oh, ada 4 raja di Lombok ya. Ada Datu Bayan, ada Datu Bayan, Datu Selaparang, Datu Selaparang, Datu Pejanggi gitu. Ada Kahuripan. 4 raja ini. Singkat cerita itu beliau kemari itu memberikan pencerahan. Gitu. Pencerahan. Istilahnya pencerahan supaya kita umat itu berbudi luhur gitu. Budi yang dianukan, diberikan pencerahan. Aturan-aturan tata cara. Nah ini akhirnya beliau di sini pertama sekali turun itu di Tanjung Bukur namanya. Di Lombok mana ya, Pak? Sana Lombok Utara. Lombok Utara berarti. Tanjung Bukur, terus ke Bayan, Baliku. Oh, Baliku. Batu Layar, terus ke Pura Batu Bolong, belum nama Pura Batu Bolong, Batu Bolong. Batu Bolong, ya. Lama-lama jadi Pura. Iya. Terus beliau ke Pedasan Agung, di kantor gubernur sekarang, beliau tinggal. Di kantor gubernur sekarang. Ini petilasan-petilasan yang disampaikan oleh Bedanda itu kebetulan pernah kita datangi semua, kita nangkil semua, kita adakan ritual di sana itu, Batu Bolong, Batu Layar dan sebagainya tadi. Suatu saat di Lombok ini waktu beliau masuk kemari itu sudah ada orang Hindu di sini. Waktu itu belum nama Hindu ya Bedanda ya? Ya masih, ya belum nama Hindu waktu itu. Ya karena kata Hindu itu baru muncul tahun 59. Ada itu namanya Ketua Banjaran Made Batu namanya, di Karangmedain, dia meninggal, terus dia mau membakar ini hari itu, nah di stop oleh beliau, tidak boleh bakar sekarang, sebab harinya tidak baik sekarang, lagi 5 hari baru boleh bakar gitu. Akhirnya dia ini setuju, kalau mau cari saya di Pedasan Agung gitu. Nah pada hari yang kelima itu akhirnya ini Pak Arkan ini, masyarakat ini menepati janji gitu kan, untuk membakar orang tuanya. Dicarilah beliau. Membakar mayat orang tuanya, layon orang tuanya. Untuk menyelesaikan upacara itu. Beliau ditutur gitu. Tapi beliau sudah masuk hutan. Ada orang Sasak di sana. Oh, Bedanda wah tamu gawah gitu, sudah masuk hutan gitu. Nah, akhirnya dicarilah beliau terus sama Parakan yang tua ini. Iwayan Pare namanya, Gede Pare namanya. Gede Pare. Cari, akhirnya ada sinar dilihat gitu di hutan. Di hutan ada sinar. Nah, dicarilah sinar itu. Ternyata beliau duduk di atas batu, di bawah pohon beringin. Nah, katanya Allah Parakan ini kenapa Bedanda lupa sama janji. Sekarang lah bapak saya mau dibakar gitu. Nah beliau minta maaf, memang itu kehendak yang kuasa gitu. Lupa itu. Ya, beliau merintahkan untuk mencari bambu. Tolong kamu cari bambu di sana, bikin tempat air itu. Kalau seperti sini bumbung namanya. Buatlah. Nah di sana lah beliau menciptakan mata air ini di Suranadi. Nah, nancapkan teken ini, keluarlah mata air ini. Nah ini namanya tirta pembersihan. Di tirta melukat pembersihan itu ya. Pembersihan. Dari pembersihan itu 50 depu ukurannya itu sampai ke timur sana. Di sana beliau nancapkan tekennya lagi, keluar mata air. Inilah namanya tirta pelukatan. Oh, tirta pelukatan. Oh, beda lagi ya. Dari tirta pelukatan ini ke utara ada jarak 5 depe gitu. 5 depan lah, 1,5 meter lebih. 1 meter lebih. Sana nancapkan tekernya lagi, keluarlah mata air. Ini namanya tirta obat. Cetek. Tirta untuk mengobati. Nah, waktu sampai di hutan yang sekarang menjadi Suranadi tadi, itu di sini beliau berganti nama apa nih Bedanda? Bentar dulu ya.
Nanti dari Tirta Cetek ini, Tirta Obat ini 20 meter lagi, di sana beliau menciptakan mata air lagi. Namanya Tirta Pengentas. Gitu. Inilah keempat Tirta ini untuk ngopot waktu itu. Karena belum ada pendeta sini. Tirta ini dipakai menyelesaikan upacara orang tuanya. Nah, beliau tinggallah di sini, di hutan ini, 11 hari. Sambil memberikan pencerahan kepada orang Lombok ini. Selama 11 hari di sini, beliau di sini menciptakan, memberikan pelajaran agama Tirta gitu. Agama Tirta. Hindu, ini dulu. Belum ada kata Hindu, agama Tirta. Nah, ini nyambung Branda dengan kemarin kita mewawancarai tokoh keyakinan asli masyarakat Bali. Nah, itu menceritakan juga memang agama Tirta. Sama agama Buddha. Buddha Paksa. Buddha Paksa. Gitu. Sama lagi satu, Wetu Telu. Wetu Telu. Tiga. Nah, akhirnya beliaulah yang menjadi anunya di sini, pemberi pencerahan. Gitu. Beliau disebut oleh masyarakat sini Tuan Pangeran Sangupati. Di Pangeran Sangupati. Pangeran Sangupati. Berarti kan pangeran itu kalau bahasa Jawanya apa itu? Pangeran. Yang dipertuan dia. Dihormati. Pangeran itu adalah semacam putra raja. Putra raja yang dihormati kan. Dihormati ini. Sang Utpeti itu ya orang yang selalu dituakan itu. Diagungkan. Kalau tadi Bedanda bilang bambu, bumbung. Di Jawa juga bumbung. Bumbung Ini banyak itu bahasa Bali, bahasa Sasak ini yang mirip dengan bahasa Jawa. Dari sana lah beliau terus ke Lombok Utara. Bakes Bais gitu. Petilasan. Akhirnya beliau menyeberang sampai Lombok Timur, Kayangan, dan ke Sumbawa. Ke Sumbawa. Di Sumbawa sebenarnya mau bertemu dengan misannya di sana, menjadi ada raja perempuan di sana. Tapi karena ada letusan Gunung Tambora itu, kerajaan itu jadi hilang. Gitu. Nah, akhirnya ada dijumpai di sana anak seorang kiai yang sakit gitu. Nah, beliau mengobati, disuruh mengobati, diobati lah, sembuh diaturkan anak itu, anak perempuan, dibawalah ke Bali, dikawinkan sama cucunya gitu. Nah, itulah sekelumit kisah tentang siapa Sabda Palon kalau kita telusuri spiritual gitu, dan sejarah. Gitu. Di Lombok beliau memakai gelar Pangeran Sangupati. Di Sumbawa beliau pakai gelar Tuan Semeru. Di Sumbawa. Nah, di Bali Pedande Sakti Warau. Di Jawa banyak namanya juga. Di Jawa Dangyang Nilarta. Di Dangyang Nilarta itu di Bali juga, Bedanda. Di Jawa beliau bernama yang Sabda Palon. Beliau ke Bali itu sekitar tahun 1478. Setelah kejatuhan Majapahit ya, Bedanda. 1478, menetapnya itu di Bali 1489. Di dalam sejarah. Ini Bedanda. Jadi sebelum kita ketemu sama Yang Mulia Bedanda, ini tadi kan kita ketemu Pak Mangku Ida Wayan Swastika tadi ya. Suarsana. Wayan Suarsana. Ida Wayan Suarsana. Beliau mengatakan kalau kita tadi yang memfasilitasi kemari ini kan Pak Ida Bagus Putu Swate. Beliau mantan Kepala Satpol PP Pemprov NTB. Nah, Pak Mangku Wayan ini mengatakan kalau Pak Ida Bagus Putu Swate ini terah dari Dayang Nirate, dari Siwa. Kalau saya Pak Mangku tadi mengatakan saya ini terah dari Buddha. Nah,
karena memang Siwa Buddha. Sehingga kata Buddha di sini bukan dalam artian Buddha Siddhartha Gautama. Kalau penulisannya juga beda gitu. Nah, Siwa Buddha. Sementara Eyang Sabdo Palon, Eyang Dayang Nirade, Eyang Pangeran Salengopati ini banyak berbagai literasi menceritakan, menuliskan bahwa beliau adalah pendeta Siwa Buddha. Ya. Nah ini lebih jelasnya ini bagaimana nih Bedanden tentang Siwa Buddha ini? Ya, Siwa dan Buddha itu sebenarnya sama, tunggal. Gitu. Istilahnya kalau kita kembalikan ke rohani, Siwa itu badan, Buddha itu rohani gitu. Siwa Buddha, Rwa Binide katanya. Rwa Binide. Selalu bersama, tidak bisa dipisahkan. Buddha Budi, perilaku di dalam sanubari kita, nurani kita. Dia Buddha ini Buddha Kasogatan. Buddha Kasogatan, Buddha Mahayana Kasogatan. Dengan kitab dipelajarinya di Indonesia itu Sangyang Kamayanikan nama kitabnya. Gitu. Sangyang Kamayanikan kitabnya ya, bukan Tripitaka ya. Kalau Tripitaka kan Buddha Siddhartha Gautama dari India. Di Indonesia serat Kamanikan. Sangyang Kamayanikan. Sangyang Kamayanikan. Nah, ini lanjut Gudenda supaya para pemirsa semakin banyak yang tercerahkan itu. Di sana ada Sadparamita. Sadparamita itu istilahnya kita harus cinta kepada sesama. Cinta juga kepada alam semesta. Gitu. Ya, kita tidak boleh marah. Tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh misalnya, dan selalu menjadi seorang dermawan gitu. Itulah salah satu tuntunan Buddha itu, Kasogatan. Cinta kasih lah gitu, kasih sayang pada semua. Ini maaf Bedando, tadi dikatakan ini trah Siwa, ini trah Buddha. Apakah memang apa istilahnya? Jalur ke atasnya berbeda? Ya sama kalau ini silsilahnya tadi Dangyang Semaranatha menurunkan Dangyang Nilartha. Nah ini keturunan ini. Dan Empu Angsoka. Empu Angsokanatha ini menurunkanlah Dangyang Astapaka. Nah, ini Buddha ini. Nah, Dangyang Nilartha setelah beliau kawin sama Mingsikinya itu dari pendeta Buddha, karena di Daha itu adalah menganut ajaran Siwa, ada agama Siwa di sana. Karena ajaran Siwa ini tidak akan ada yang melanjutkan, akhirnya Dangyang Nilartha lah ke sana. Kawin sekaligus masuk menjadi Siwa, menjadi pendeta Siwa gitu. Itulah yang menyebarkan. Akhirnya menjadi pendeta Siwa Buddha. Siwa Buddha tadi ya Pak Bedanden. Nah ini saudaranya ini tetap memegang ajaran Buddha gitu. Buddha Kasogatan. Buddha Kasogatan Sangyang Kamayanikan. Iya, Sangyang Kamayanikan lah kita. Kamayanikan. Nah ini tetap memegang ajaran itu. Empu Angsoka menurunkan Dangyang Astapaka. Dangyang Astapaka ini semasa di Jawa. Kenapa ada keturunannya di Bali gitu. Di Bali, dan ada di Lombok juga ya keturunannya. Karena jayanya kerajaan Waturenggong itu, dalam Waturenggong di Kelonggong itu, akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena jaya kerajaan itu. Akhirnya matur sama Dangyang Nilartha, apakah yadnya yang akan bisa kita gelar gitu. Kita ucapkan terima kasih. Sebenarnya beliau akan mengadakan yadnya Aswameda namanya, tapi Aswameda yadnya, tapi tidak diberikan oleh Purohitanya karena terlalu besar itu. Hanya diperintahlah untuk membuat Homayadnya. Homayadnya ini akhirnya direstui, tapi tidak bisa dipimpin oleh pendeta Siwa saja gitu. Harus ada pendeta Buddha. Di mana cari pendeta Buddha tidak ada di Bali hanya. Oh itu ada, masih punya keponakan di Jawa gitu. Ini jemputlah. Jadi Dangyang Astapaka tadi. Dangyang Astapaka masih muda. Kalau zaman dulu kan masih muda menjadi pendeta. Masih pendeta Brahmacari gitu. Setelah beliau di Bali, dikawinkan dulu sama putranya Dangyang Nilartha.
Setelah itu baru bersama-sama muput yadnya itu, rumah yadnya di Pelumpung itu. Itulah sebabnya ada pendeta Buddha keturunan Brahmana Buddha namanya. Setelah muput karya itu ditanya oleh dalam, di mana Paduka Pedanda mau membuat gereja gitu kan. Beliau bilang, oh nanti saya semedi dulu. Kalau di mana jatuh sinar, di sana saya akan buat gereja. Akhirnya malam itu jatuhlah sinar. Belum nama Buddha Keling di tempat itu. Akhirnya beliau di sanalah mendirikan pasraman, diberi nama Buddha Keling. Karena berasalnya dari Jawa, Keling. Supaya ingat. Akhirnya di sanalah ada keturunan Brahmana Buddha gitu. Di Bali, di Keling, Karangasem. Ya mungkin demikianlah singkat cerita, kisah juga sejarah yang ada, yang Pedanda bisa ceritakan. Nah, mohon maaf Pedanda, selama beliau di Lombok ini ya, ini apa saja yang beliau lakukan sehingga sampai masyarakat Lombok pun juga mengagungkan beliau, walaupun berganti nama Pangeran Sangupati tadi, Bu Pedanda. Nah, kisah citranya itu di desa di Lombok Tengah ini, Lombok Barat, Lombok Tengah lah itu ya. Kan waktu itu tidak pernah turun hujan. Masyarakat istilahnya paceklik gitu, payah lah gitu. Dengan sandang, dengan pangan yang tidak ada kan. Padi tidak bisa subur gitu. Hanya masyarakat itu namanya Amak Kesik dulu itu dalam sejarah. Memohon supaya bagaimana caranya supaya subur, supaya bisa turun hujan. Akhirnya beliau memberikan sebuah, mendoakan, dan Astungkare itu hujan bisa turun, dan tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Nah akhirnya kagum juga masyarakat Lombok ya, akhirnya memuja beliau ya. Ada satu hal ya Pedanda yang tadi ini memang yang nggak sesuatu yang mengherankan enggak juga, karena memang orang sakti sekelas beliau itu tentunya memiliki sebuah keajaiban, dan itu akan diceritakan oleh keturunan berikutnya, sehingga terjadilah beda persepsi tadi ya. Kalau tadi Pedanda bercerita bahwasanya beliau dari Alas Purwo ini naik Waluh tadi naik Waluh itu Jawa ya, Waluh. Saya masa kecil saya sering makan Waluh itu. Waluh atau bokah bahkan kemarin kita pakai air itu. Iya, jadi kadang-kadang Waluh itu bisa dikolek gitu ya. Nah, sementara kalau yang pernah kita telusuri, kita baca itu beliau naik Suranadi. Nah, itu ya. Akhirnya di sini juga diberikan nama Suranadi. Pancatirta, tempat tirta ini. Nah, ini hutan ini kuberi nama Suranadi. Nah, ini. Nah, kalau dalam Sura adalah dewa, Nadi adalah sungai, sungainya dewa gitu. Oh gitu. Kalau yang pernah kita dapat petunjuk itu Suranadi itu Sura itu ikan. Sehingga kata Surabaya itu pergelutan antara ikan dan buaya gitu, Surabaya. Adi itu besar. Nah, jadi Suranadi, ikan yang besar. Beliau naik ikan Suranadi tadi. Nah, ini sampai ke Lombok gitu. Dengan perjalanan tadi sampai ke Lombok. Nah, beliau dulu di Suranadi ini membuat semacam pasraman ya. Sehingga punya banyak murid di sini. Sehingga untuk istilahnya sesuatu napak tilas ya, supaya nanti anak turunnya itu tidak lupa, akhirnya daerah ini disebut Suranadi. Sehingga waktu tahun 2010 kita melakukan penelusuran di tempat beliau membuat pasraman tadi di tengah hutan yang sekarang jadi hutan lindung. Itu dulu tempatnya saya lihat tadi udah mulai dibangun, direnovasi. Dulu saya pertama datang ke situ tahun 2010 itu suasananya hutannya masih rungkut ya, masih semak belukar banyak. Terus kalau orang Jawa bilang itu suasana tintrim. Tintrim itu apa ya istilahnya? Tentram. Bukan tentram. Tintrim itu seperti menakutkan gitu deh. Oh ya, angker. Angker. Ya, dulu masih gitu. Dulu angker ya. Tintrim sama tentram beda.
Nah, waktu itu ketika kita mau masuk ke desa Suranadi ini, ada prasasti ikan kalau nggak salah dulu, apa masih ada atau enggak? Itu gimana itu Danda ini? Ya, ada dulu kan masih di anu itu. Ada ikan gitu ya. Sudah diganti dia. Udah diganti. Ya. Oh. Ini karena ikan itu kan simbol anu ini yang ada di mata air itu. Oh, itu di sana ada ikan tuna yang besar-besar. Iya. Nah, banyak lah orang kadang-kadang kan ke sana ngeluarkan, malah dari India ada datang, dari orang Eropa. Akhirnya terkenal lah itu sama ikan itu sebenarnya. Oleh turis-turis mancanegara sering berkunjung kemari untuk hanya melihat ikan itu keluar. Akhirnya dengan beliau membuat pasraman di sini, terus ini kalau cerita ini ada juga versi begini, Danda, yang kami pernah dapatkan. Ada satu versi beliau moksanya di sini. Tapi ada juga moksanya katanya di Uliwatu katanya, di Uliwatu. Perjalanannya terakhirnya itu menunggu. Jadi setelah dari sini balik lagi terus ke Sumbawa, balik lagi ke Bali. Nah, ini memang beda versi, memang orang sesakti beliau itu biasanya banyak petilasan. Moksanya itu Parama Moksa kalau di dalam Parama Moksa di dalam kisahnya itu beliau semedi di Uluwatu itu menjadi cahaya gitu, jadi sinar semua. Jadi sinar semua. Ini jadi sinar ke atas. Akhirnya di sini banyak masyarakat Lombok. Akhirnya banyak yang beragama agama Tirta, agama Buddha Paksa. Masih sekarang ada. Sampai sekarang masih banyak ya, Danda ya. Karena kalau dalam berbagai cerita itu kadang-kadang juga heran juga kita, Danda. Mohon maaf ya, kami dari Jawa itu kan herannya begini. Pulau Lombok tidak kecil, tapi kok rajanya sampai 4 gitu loh. Sementara di Jawa yang begitu besar itu rajanya cuma 1 gitu loh. Datu di sini. 1. Oh Datu, kerajaan kecil. Iya, kerajaan Datu Bayan dan Datu Jangi. Ya semuanya bawahan langsung Majapahit ya waktu itu ya. Bawahan Majapahit semua, sehingga sampai sekarang ini huruf Jawa, huruf Sunda, huruf Bali, huruf Sasak sama. Anacaraka ya. Bahasanya juga banyak kemiripan sehingga yang memfasilitasi kita pertama, kita kalau dulu ritual Kidung Sabdo Palonagi Janji itu biasanya 9 orang dulu tuh. Yang memfasilitasi kita pertama ke sini ini adalah Pangeran Satria Wangsa yang dari Pejangge. Ini sehingga namanya aja Satria Wangsa. Nama itu juga nama Jawa juga, tapi itu juga bahasa Sasak juga gitu loh. Satria Purusa. Satria Wangsa. Ini mohon maaf, Danda, barangkali Danda bisa cerita bagaimana keyakinan masyarakat Lombok pada waktu itu sampai akhirnya masa Indonesia merdeka. Karena dulu kan kata atau istilah Hindu dan Buddha baru muncul tahun 59. Terus kita dengar juga tadi Danda bercerita bahwasanya Pangeran Sangopati itu juga menceritakan ajaran beliau namanya Wetu Telu. Nah, itu juga ajaran beliau juga. Baru Islam datang ke Lombok ini kan setelah masa era Demak. Kalau kita telusuri itu jauh sebelumnya, istilahnya hampir 100 tahun jaraknya. Nah, ini bagaimana ini Danda tentang berbagai ajaran beliau yang ada di Lombok ini tadi, Danda? Ya masih ajaran itu kan yang sekarang dilestarikan lah gitu. Tetap agama Tirta itu Hindu. Ya Tirta jadi Hindu gara-gara liberalisasi Hindu Depak RI tadi. Makanya tetap mempergunakan air suci. Iya, sampai pakai Tirta. Air suci diaturkan dulu sembahyang. Setelah terisan dia panci sembah dilungsur itu sebagai amerta. Air kehidupan. Amerta. Tetap seperti begitulah. Kalau Wetu Telunya kami dengar-dengar loh Danda, sebenarnya karena Danda kan bukan tokoh Wetu Telu ya, tapi ini hanya sekedar ingin tahu aja, barangkali suatu saat kehendak alam kita juga ketemu tokoh Wetu Telu sehingga bisa kita tanya. Kami mendapatkan kabar ya bahwasanya
ajaran Wetutelu saat ini sudah terdegradasi karena dianggapnya katanya ajaran yang tidak sempurna gitu loh. Harus disempurnakan menjadi 5 waktu. Ini untuk kondisi saat ini di Lombok ini bagaimana Bedanda ini? Ya sudah terkikis. Sudah terkikis ya. Sudah masih tapi sedikit gitu. Ya, padahal kalau di Lombok Utara ya Mas. Tinggal di Lombok Utara di daerah Bayan sana ya. Ya. Padahal kalau kita mau ibaratnya anak muda sekarang bilang kopi ini sing kental, lungone sing adoh ya, kopinya yang kental, kita harus merantau jauh, kuotanya yang banyak ya. Dipakai diberikan itu Jatiswara namanya. Jatiswara ya udahnya ya. Ini di dunia ini ada 4.200 agama di dunia. Ada 2.500 Tuhan. Dan semua agama menganggap Tuhannya paling hebat. Semua umatnya menganggap agamanya paling sempurna. Sehingga selayaknya sangat tidak etis kalau agama satu mengatakan agama yang paling sempurna terus menyempurnakan agama yang lain gitu loh. Berarti Tuhan tidak sempurna. Tuhan maha sempurna. Padahal Tuhan maha sempurna kan. Jadi ketika Tuhan memberikan sebuah pembelajaran kan nggak mungkin nggak sempurna. Nah, kalau dikatakan oh ini nggak sempurna harus disempurnakan kan seolah-olah Tuhan tidak sempurna. Tuhan itu kan memenuhi alam semesta. Kalau dengan jadi rasanya juga mudah-mudahan ajaran-ajaran yang diyakini masyarakat Lombok terus jangan sampai ada orang asing mengatakan oh ini tidak sempurna harus disempurnakan ya ini kan sangat menyakitkan bagi yang punya ajaran yang disalahkan ini. Kalau kita telusuri Tuhan itu sang maha jiwa gitu. Iya. Asal dari semua jiwa itu. Jiwa di sini, jiwa maha itu. Iya. Sana kemari. Nggak ada hubungannya. Sangat rahasia di sini, rahasia di sana. Terima kasih Bedanda ngobrolnya. Mohon maaf Bedanda sebelum kita tutup barangkali Bedanda ada pesan dan kesan untuk pemirsa kita Bedanda. Ya semoga pemirsa channel apa namanya ini? Channel Raket Prasojo TV. Channel Raket Prasojo TV. Mari kita sama-sama istilahnya memaknai semua sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Semoga dengan kita selalu mengingat sejarah, mengingat budaya kita bisa semakin rukun, semakin damai. Semoga alam semesta berkehendak nih Bedanda ya, Gusti Nyembadani ya berkenan kepada kita. Karena kita sesungguhnya semuanya ini kita bersaudara sebenarnya. Siap Bedanda. Saudara kita. Terima kasih Bedanda matur tampiasih. Suksma. Para pemirsa yang kami hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol kita bersama Yang Mulia Ida Bedanda Gede Made Jelantik Dwija Putra di daerah Surana di Lombok. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, Yayasan Raket Prasojo, kegiatan lainnya. Terima kasih. Rahayu.